Ya, ulama Syafi'iyah khilaf tentang masalah main alat musik ini. Hukumnya dosa besar atau dosa kecil? Intinya berdosa. Setelah mereka sepakat ini merupakan apa? Dosa. Di antaranya ada yang memasukkan main musik dalam dosa besar seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Tanya seluruh ustadz Syafi'i, mazhab Syafi'i. Tanya seluruh ustadz Aswaja. Mereka kenal siapa Ibnu Hajar Al-Haytami yang datang setelah Imam Nawawi. Termasuk muhakkikul mazhab, orang yang paling top. Dia menulis kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Peringatan keras terhadap melakukan dosa-dosa besar. Dia menyebutkan di antara dosa-dosa besar adalah alat musik. Dia masukkan dalam dosa-dosa besar adalah alat-alat musik. Kemudian beliau berkata juga, wa qad ulima min ghairi syakkin anna Syafi'i radhiyallahu anhu harrama sa'ira anwa'iz zamar. Dan telah diketahui dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tanpa ada keraguan sama sekali bahwasanya Imam Syafi'i mengharamkan segala bentuk alat musik. Alat musik semuanya haram. Yang halal cuma apa? Rebana, duf. Rebana itu pun boleh dilakukan tatkala walimah. Allah alam bisawab, karena rebana enggak ada nadanya, enggak ada do re mi fa sol la si do nya. Jadi dung 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 gitu aja. Tapi kalau ada do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, ya itu repot seperti itu. Tapi kalau rebana enggak ada. Mau ditungut tetap aja enggak ada nadanya. Enggak ada nadanya. Oleh karenanya tidak apa namanya? Berbeda, dan itu dikhususkan tatkala walimah. Yang lainnya alat musik haram. Seluruh, kata dia, seluruh alat-alat musik. Kita lihat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Perkataan Imam Syafi'i tegas dalam masalah musik. Saya nukilkan banyak perkataan ini, di antaranya lihat halaman 57. Beliau mengatakan rahimahullah dalam kitab jilid 6 halaman 147. Beliau berkata, "Fa kullu ma lahu thamanun hakadha yuqta'u fihi idza balagha qimatuhu rubu'a dinar." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seluruh perkara yang dicuri kalau punya harga dan harganya telah mencapai 1/4 dinar, maka seorang dipotong tangannya. Jadi tidak semua barang dicuri kemudian dipotong tangan. Ya. Harus mencapai 1/4 apa? Dinar. 1/4 dinar ya kira-kira 1 gram lebih sedikit emas, 1 gram lebih dikit. 1 gram emas sekarang berapa kira-kira? Berapa sekarang rupiah? 1 gram emas. Berapa? Siapa yang juragan emas di sini? Angkat tangan. Berapa? 500.000. Sekitar 500.000 atau 600.000. Ya, kalau curinya masih 400.000, makanya tidak dipotong tangan. Makanya kalau orang curi ayam jangan dipotong tangannya, kasihan. Apalagi dibunuh, gara-gara curi ayam. Ya laporkan ke polisi. Ya. Sebagian orang gara-gara curi ayam dibunuh. Ayam harganya berapa? Sampai 600.000. Itu ayam priayi aja nggak sampai segitu harganya, 600.000. Kemudian dipukul, kemudian dibakar, kemudian dibunuh. Ini tidak benar seperti ini. Kita jangan emosi kemudian menyelisih syariat Islam. Ada syariat. Jadi yang diboleh potong tangannya kalau harganya sampai rubu' dinar. Kemudian kata beliau, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mushafan kana au saifan au ghairahu. Seluruhnya, pokoknya harganya sampai 1/4 dinar, maka dipotong tangan. Apakah itu mushaf yang harganya sekian, ataukah pedang yang harganya sekian, ataukah selainnya. Kalau benda yang dicuri lebih dari 1/4 dinar, maka dipotong tangan. Mimma yahillu thamanahu. Yang penting barang-barang tersebut harganya halal. Seperti mushaf halal, diperjualbelikan. Pedang juga benda yang halal. Dan yang lain juga halal. Barang siapa yang mencuri barang halal, harganya lebih dari 1/4 dinar, maka tangannya dipotong. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa in saraka khamran aw khinziran, kalau dia mencuri bir dan mencuri babi, bir halal atau tidak? Haram. Babi haram. Maka barang siapa yang mencuri bir atau mencuri babi, lam yuqta li'anna hadha haramus tsaman. Maka tangannya tidak dipotong. Kenapa? Karena barang yang dicuri ini barang yang haram. Jadi meskipun babi dicuri 100 ekor harganya sampai 50 juta, tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena babi hukumnya apa? Haram. Meskipun bir-bir yang harganya mahal, yang sudah disimpan mungkin 120 tahun, harganya sampai puluhan juta, tetap saja tidak dipotong tangannya. Kenapa? Dia barang haram. Li'anna hadha haramus tsaman. Kata Imam Syafi'i, karena ini benda-benda yang haram. Wala yuqta fi tsamanit tumbur walal mizmar. Demikian juga tidak dipotong tangan seorang kalau mencuri seluring, mencuri alat musik, tidak apa-apa. Kecapi dicuri tidak apa-apa. Bukan apa, tapi tidak dipotong apa? Tangannya. Lihat di sini Al-Imam Syafi'i menyamakan mencuri seruling, mencuri kecapi sama seperti mencuri apa? Bir dan babi, sama-sama tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena dua benda ini benda yang haram.
Kalau ada orang yang curi, tidak boleh dipotong tangannya. Tidak dipotong tangannya. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata dalam mengenai hukum di antara orang-orang kafir ahli jizyah, ahli dhimmah. Imam Syafi'i mengatakan, walau kasara lahu tumburan atau mizmaran atau kabaran, kalau seandainya ada orang yang merusak alat musiknya, dirusakin, serulingnya dipatahin misalnya, gitarnya dipatahin, kata beliau, fala syai'a alaihi, maka dia tidak harus bayar apa-apa. Wa hakadha law kasaraha nasraniyun li muslim aw nasraniyun aw yahudiyun aw musta'manun aw kasara muslimun li wahid. In haula'i abtalat dzalika kullahu. Kata beliau demikian juga kalau orang Nasrani. Orang Nasrani masuk ke rumah orang muslim, dapat gitar, dia banting gitar tersebut. Dia jadikan kayu bakar misalnya. Dia ambil piano kemudian dia hancurkan. Yang masuk orang Nasrani atau orang Yahudi. Dan mereka tinggal, ini dalam ini konteks Imam Syafi'i berbicara tentang ahlu zimmah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka bayar jizyah. Namun seandainya mereka membuat kriminal dan mereka masuk di rumahnya seorang muslim, menghancurkan gitar, menghancurkan kecapi, piano dan lainnya, maka mereka tidak harus bayar apa-apa, tidak ada denda. Kenapa? Karena barang-barang tersebut barang-barang yang apa? Haram. Tidak ada denda sama sekali. Makanya kalau antum, misalnya antum masuk di toko jual alat musik, terus antum hancurkan, antum bilang ini Imam Syafi'i bilang begini. Tidak apa-apa dihancurin. Katanya tidak apa-apa, tapi saya telepon polisi dulu. Tapi secara hukum syari antum tidak apa-apa. Tidak suruh bayar, tapi digebukin sama mereka. Intinya apa, ikhwan? Ya, intinya kali Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya menghancurkan alat-alat musik tidak harus bayar apa-apa. Ini alat yang haram. Mencuri juga tidak harus dipotong tangannya. Kenapa yang dicuri adalah benda-benda yang haram. Bahkan ya, ulama Syafi'iyah khilaf tentang masalah main alat musik ini. Hukumnya dosa besar atau dosa kecil? Intinya berdosa. Setelah mereka sepakat ini merupakan apa? Dosa. Di antaranya ada yang memasukkan main musik dalam dosa besar seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Tanya seluruh ustadz Syafi'i, madhab Syafi'i. Tanya seluruh ustadz Aswaja. Mereka kenal siapa Ibnu Hajar Al-Haytami yang datang setelah Imam Nawawi, termasuk muhakkikul madhab, orang yang paling top. Dia menulis kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, peringatan keras terhadap melakukan dosa-dosa besar. Dia menyebutkan di antara dosa-dosa besar adalah alat musik. Dia masukkan dalam dosa-dosa besar adalah alat-alat musik. Kemudian beliau berkata juga, waqad ulima min ghairi syakkin anna Syafi'i radhiyallahu anhu harrama sa'ira anwa'iz zamar. Dan telah diketahui dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tanpa ada keraguan sama sekali bahwasanya Imam Syafi'i mengharamkan segala bentuk alat musik. Alat musik semuanya haram. Yang halal cuma apa? Rebana, duf. Rebana itu pun boleh dilakukan tatkala walimah. Allah alam bisawab, karena rebana enggak ada nadanya, enggak ada do re mi fa sol la si do nya. Jadi dung 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 gitu aja. Tapi kalau ada do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, ya itu repot seperti itu. Tapi kalau rebana enggak ada. Mau ditungut tetap aja enggak ada nadanya. Enggak ada nadanya. Oleh karenanya tidak apa namanya? Berbeda, dan itu dikhususkan tatkala walimah. Yang lainnya alat musik haram. Seluruh, kata dia, seluruh alat-alat musik. Abul Ma'ali Al-Juwaini ya, dalam kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, ma'ruf Al-Juwaini, ulama besar di mazhab Syafi'iyah. Dia mengatakan wal bidayatu fi hadzal fan bi tahrimil ma'azif wal autar. Mengharamkan seluruh alat musik dan seluruh alat-alat ada senarnya. Seluruh alat-alat musik dan seluruh yang ada senar-senarnya, mau gitar, mau kecapi, mau biola, semuanya haram. Wa kulluha haram. Seluruhnya haram. Wahiyya dzara'i' ila kaba'iri dzunub, dan perkara-perkara ini mengantarkan kepada dosa besar. Ini saya bilang tadi ada beda. Abul Ma'ali Al-Juwaini menganggap ini dosa kecil yang bisa mengantarkan kepada apa? Kepada dosa besar. Al-Ghazali, apa beliau berkata dalam kitabnya Al-Wasit? Beliau berkata, "Al-ma'azif wal autar haramun li'annaha tushawwiqu ila syurbi." Bahwasanya alat-alat musik dan senar-senar semuanya haram dan mengantarkan orang untuk rindu kepada minum khamar. Ini karena sangat dekat antara musik dengan apa? Dengan khamar. Wa huwa syi'arus syurb. Dan musik adalah syiarnya para peminum khamar. Faharumat tashabbuhu bihim. Lihat, ilahnya disebutkan, maka tidak boleh seorang bertasyabuh dengan para peminum khamar yang suka main musik. Jadi orang yang main musik bertasyabuh dengan dua kelompok. Pertama, bertasyabuh dengan orang-orang Nasrani yang beribadah dengan alat musik. Kalau dia jadikan alat musik sebagai ibadah, maka bertasyabuh dengan orang-orang apa? Nasrani.
Kalau dia menjadikan alat musik sebagai alat teler, maka dia bertasyabuh dengan para peminum bir. Pilih mana terserah bertasyabuhnya. Demikian juga perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, bi ba'dil alatil ghina mimma huwa min syi'ari syaribil khamar. Dia mengatakan sebagian alat-alat musik yang dia merupakan syiarnya para peminum khamar. Demikian saya nukilkan juga perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kemudian As-Subki, ya, Ar-Ramli, seluruh ulama Syafi'iyah, Asy-Syarbini, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan seluruh mereka menjelaskan tentang hukum haramnya alat-alat musik. Kemudian lihat halaman 67, saya sebutkan tentang ijma ulama tentang haramnya musik, halaman 67 dan seterusnya. Halaman 68 saya sebutkan perkataan dari berbagai ulama mazhab. Pertama Ibnu Jarir At-Tabari, pemilik tafsir, dia menyebutkan tentang waqfaqat ajma ulamaul amsar ala karahatil ghina wal man'i minhu. Para ulama seluruh negeri telah berijma untuk membencinya nyanyian dan larangan untuk nyanyian. Al-Baghawi dari mazhab Syafi'i juga menukil ijma yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Dia mengatakan wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Dan mereka para ulama telah sepakat akan haramnya seluruh alat musik. Ibnu Qudamah juga dari mazhab Hambali yang wafat 540 Hijriah. Beliau mengatakan wa amma alatul lahwi wa katumbur wal mizmar wa syababa fala qat'a fihi annahu alatun lil ma'siyah bil ijma'. Adapun alat-alat musik seperti seruling, kecapi dan yang lainnya, maka ini tidak ada dipotong tangan kalau mencuri alat-alat ini. Kenapa? Annahu alatun lil ma'siyah. Karena ini alat-alat untuk bermaksiat bil ijma' dengan ijma' para ulama. Karena ini alat maksiat, maka kalau dicuri tidak perlu dipotong tangan. Ijma' ulama ini alat maksiat. Abul Abbas Al-Qurtubi dari mazhab Maliki juga berkata demikian. Fa amma ma abda'u sufiyah al-yaum. Lihat perhatikan. Abul Abbas Al-Qurtubi dia mengatakan, fa amma ma abda'ahu sufiyah al-yaum min al-idman ala sama'il maghani bil alatil mutribah fa min qabili ma la yukhtalafu fihi bi tahrimihi. Kata beliau, adapun perkara-perkara yang dibuat oleh orang sufiyah pada hari ini, tahun berapa dia? Tahun 656 Hijriah. Adapun perbuatan orang-orang sufiyah yang mendengarkan nyanyian, kata beliau, ya, adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah sekarang pada hari ini yang mereka terbiasa mendengarkan nyanyian-nyanyian yang dilatunkan dengan alat-alat musik, famin qabili ma la yukhtalafu fihi, maka termasuk dari perkara yang tidak diperselisihkan oleh para ulama akan keharamannya. Dikiranya peringatan kepada orang-orang yang mereka beribadah dengan alat-alat musik, maka diingkari oleh para ulama sejak dahulu. Kenapa Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad? Karena takbir. Coba tanya kepada mereka, apa makna takbir? Takbir adalah orang-orang sufi yang mereka bermain musik, ya. Maka kota Baghdad ditinggalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Di antaranya karena ada kaum yang memainkan apa? Alat-alat seperti ini. Saya sebutkan Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Rajab, ya. Semuanya sepakat akan haramnya musik. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang berat, ya. Meninggalkan musik, ya. Terutama orang-orang yang sudah musiknya sudah jadi darah daging. Atau terlahirkan sudah pakai musik, ya. Artinya sudah dari awal sudah dengar musik, sejak kecil orang tuanya sudah dengerin musik. Gimana? Sudah mendarah daging. Ya, untuk meninggalkan musik bukan perkara yang mudah, namun perlu perjuangan. Namun jika dia bertekad, maka dia akan bisa meninggalkan, ya. Dia akan bisa meninggalkan. Sampai-sampai ada seorang sahabat saya yang benar-benar jago main musik. Dia bilang, Ustaz, semua musik haram tidak apa-apa, Ustaz. Tapi satu, Ustaz, kalau bisa ada dalilnya, Ustaz, boleh. Dia pemain piano. Yang piano jangan, Ustaz. Apa enggak ada dalilnya, Ustaz, yang menghalalkan piano? Coba dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari mungkin ada yang menghalalkan. Yang lain tidak apa-apa, haram. Yang ini jangan, katanya. Artinya saking beratnya apa? Meninggalkan apa? Alat musik. Apalagi kita kalau pergi ke jalan-jalan, ya. Saya alhamdulillah kalau pergi kemana-mana, kalau musiknya musik lagu-lagu baru, insya Allah nggak terlalu terpengaruh. Tapi kalau lagu-lagu nostalgia ini repot. Kadang disebutkan satu nada, dua nada, langsung murojaahnya keluar semua. Nah, repot seperti ini, beserta dengan kunci-kuncinya, beserta dengan subhanallah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Murojaah Quran setengah mati, diulang-ulang nggak keluar-keluar, musik baru cekleng langsung keluar semuanya. Vokalisnya, semuanya. Syaitan memang apa? Benar-benar melalaikan orang.
Ya, lagu-lagu nostalgia ini yang repot ya. Namun seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya kita kemarin Ustaz, artinya banyak juga teman-teman yang dulu bekas pemusik ya. Subhanallah, kadang-kadang setan datang dalam mimpi kita. Kita sudah enggak pernah dengar musik. Tahu-tahu setan datang, kita main musik dalam tidur apa main? Main musik. Bahkan dalam tidur setan tidak berhenti untuk apa? Menggoda. Ya, oleh karenanya memang berat meninggalkan musik, tapi seorang berjuang meninggalkan suatu karena Allah Subhanahu wa taala.